Hai semuanya, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza Subroto. Buat sekarang aku lagi food prep ya, karena tadi pagi aku habis belanja di pasar dekat rumah. Dan sekarang aku tinggal kupas dan potong-potong aja supaya nanti masuk ke kulkasnya bisa lebih rapih lagi, dan aku juga lebih mudah buat nanti masaknya. Di sini aku lagi potong-potong sop-sopan gitu yang udah satu paket, satu kresek gitu. Harganya 3 ribuan dan menurutku itu murah ya. Kalau untuk aku, suami dan satu anak, untuk sop-sopan 3.000 ini masih cukup. Dan aku juga tadi beli ada kayak pentol bakso gitu sama ayam, jadi nanti bisa aku masukin ke sop-sopannya nanti ketika aku mau masak. Sebenarnya jadi perempuan itu bingung banget gak sih kalau disuruh mikirin menu apa ya yang dimasak hari ini, nanti siang, terus untuk malam, bahkan untuk besok yang ada 365 hari kita harus mikir menu. Itu tuh pusing banget. Kadang aku juga sering scroll TikTok kayak masakan-masakan sehari-hari, atau cari di Google gitu mau masak apa hari ini, tapi paling sering di Instagram sih. Itu banyak banget aku ngikutin tentang makanan-makanan gitu. Jadi aku kadang terinspirasi dari mereka semua. Kayak misalnya hari ini aku pengen sop, itu ya karena lihat di Instagram sih. Dan aku juga mikir kalau Eliona tuh juga suka banget sama sop, apalagi sop ceker. Cuman hari ini karena aku memang berangkat pagi, tapi menurutku itu pagi, menurut semuanya itu kesiangan. Jadi untuk cekernya habis, ya udahlah ya, aku beli ayam aja tadi yang paha setengah kilo. Untuk ayam harganya 16.000, dan aku juga beli pentol bakso itu ada dua, yang biasa sama yang premium. Aku juga lupa harganya sih berapa, tapi yang jelas itu frozenan gitu ya. Sayur yang aku beli hari ini nggak begitu banyak ya, semua itu untuk Eliona, jadi yang bisa Eliona makan aja. Kayak sop-sopan gini 3.000, terus ada brokoli itu 9.000, terus ada buncis itu 2.000, ada wortel 3.000. Lalu aku juga beli pentol tadi, beli ayam juga buat Eliona, sama aku beli nugget ayam gitu juga. Itu Eliona masih bisa makan. Dan apalagi ya, oh iya, aku beli tempe satu papan itu harganya 6.000. Lalu ada kayak press ladri gitu, aku beli 3.000. Aku juga karena nggak ada pon-pon atau rempah-rempah gitu ya bahasa Indonesianya, itu punya aku udah rusak semua, jadi aku beli baru. Kalau nggak salah itu 2.000 deh. Dan aku minta daun salam sama daun jeruknya yang banyak, karena itu yang paling aku butuhin sih kalau lagi masak, kayak lagi masak ayam atau masak apa aja deh, rata-rata pasti pakai daun salam sih. Dan ya, jeleknya aku kadang aku sering buang makanan, jadi kayak di kulkas itu press ladri sering kering, jadi harus kebuang. Bahkan kemarin aku beli jeruk nipis nggak kepake sama sekali, akhirnya kebuang. Terus kayak tempe yang udah kepotong gitu dan dia tuh kering, bahkan hampir bau gitu, akhirnya kebuang. Jadi rata-rata itu aku juga sering banget buang makanan, padahal itu nggak boleh, mubazir ya. Tapi gimana lagi kalau udah rusak nggak bisa kepake, karena kadang aku ribet sama anak jadi nggak bisa masak. Aku juga kadang kasihan sama suami yang kalau berangkat aku nggak siapin sarapan, bahkan juga nggak siapin buat bekal makan siangnya dia. Tapi puji Tuhannya aku punya suami yang pengertian banget, jadi dia itu nggak pernah nuntut aku buat masak. Bahkan ketika dia pulang ke rumah juga, ketika nggak ada masakan, dia juga nggak apa-apa, biasa aja gitu. Kadang dia juga ngajak
kita makan keluar. Jadi puji Tuhannya masalah rumah tanggaku bukan karena ini. Di sini bukan aku nyepelein harga sayur yang murah akhirnya kebuang terus nggak masalah gitu, enggak ya, karena memang nggak sempet pegang atau nggak ke masak aja, jadi dia itu kering terus akhirnya kebuang, bukan sengaja. Dan kalau ada yang tanya terus Eliona makannya apa, nah ini Eliana itu karena pemakan segala, jadi dia itu kadang cuman goreng telur aja di dadar atau goreng tempe, atau kadang juga aku beli soto di luar, beli bakso gitu. Aku tahu itu nggak sehat, tapi ya gimana lagi ya, aku juga lagi menjaga kewarasan aja, aku lagi menjaga mentalku aja, karena aku baru sadar jaga anak meskipun itu cuma satu, tapi rasanya capeknya luar biasa. Aku nggak lagi ngomongin capek fisik ya, tapi aku lagi ngomongin capek hati. Dia itu lagi banyak banget tingkahnya dan gak bisa diem, jadi aku agak susah buat melakukan hal-hal lain. Dia itu harus dipantau, benar-benar dipantau, dilihatin gitu. Ya karena masih toddler ya, jadi mainannya udah aneh-aneh gitu, kayak main air, main pasir, main sabun, main skincare-nya dia. Kadang tuh minyak kayu putih bisa sampai habis, atau parfum, krim, pokoknya skincare-nya dia gitu dibuat mainan. Itu rasanya kayak kepala aku tuh cenut-cenut banget kalau mikirin anak. Tapi nggak masalah, semua disyukurin aja, ada plus minusnya juga. Kalau sudah dikasih ya udah bersyukur aja, dinikmati. Ngomongnya gampang, ngelakuinnya kadang masih susah sih. Buat kalian, aku bukan ingin menunda-nunda yang ingin mempunyai anak ya, tapi aku cuma kasih saran aja, siapin mental dulu, siapin hatinya dulu, siapin dananya juga, karena punya anak itu juga nggak murah. Yang paling penting sih mental ibunya. Dari hamil 9 bulan dia nggak bisa melakukan hal-hal yang bebas gitu. Terus nanti ketika dia sudah melahirkan, terus harus jaga newborn, dia harus fokus ke anak, belum menyusui atau hal-hal lainnya, bahkan belum dengar omongan orang-orang yang kadang jadi bidan atau dokter dadakan yang sok tahu tentang gizi anak. Kayak gitu-gitu itu aku juga nggak seberapa suka sih. Jadi selama 2 tahun aku ngurus anak sendiri, aku tahu negatif positifnya jadi ibu. Bahkan dari aku hamil, melahirkan, punya newborn, MPASI, itu semua penuh drama. Oh iya, untuk 1 atau 2 bulan Eliona waktu bayi, waktu lahiran, itu aku masih pakai mbak ya. Tapi setelahnya karena dia sakit, jadi aku berhentiin dan aku urus sendiri sampai sekarang. Puji Tuhan aku masih dikasih kesabaran dan mental yang cukup, menurutku. Kuat banget sih enggak, cukup. Jadi buat kalian yang berpikir mau punya anak, ayo siapin mentalnya dulu, memang benar-benar harus kuat dulu mentalnya ya. Dan juga dananya, karena dari hamil kalian harus check up, terus juga harus beli vitamin, beli susu, beli makanan atau apapun itu. Terus harga dokter juga nggak murah. Temenku aja yang kemarin USG pakai 4 atau 5 dimensi, aku nggak ngerti, itu dia bayar dengan harga 500.000. Kalau aku sih puji Tuhannya dikasih gratis, karena aku pasien yang nggak pernah rewel, jadi aku dikasih gratis 2 kali sama dokterku buat USG 4 dimensi, jadi anaknya itu kelihatan lucu gitu. Curhat. Buat kalian juga nggak cuman dana di hamil,
Ada dana untuk melahirkan, itu juga mahal banget. Kalau kalian nggak pakai BPJS itu mahal banget, harganya bisa sampai puluhan juta kalau kalian sesar. Tapi kalau kalian normal nggak sampai 5 juta sih, tapi sesuai rumah sakitnya aja ya. Terus untuk barang-barang yang diperlukan bayi itu juga mahal-mahal banget. Baju-baju bayi beda banget sama baju-baju kita, jadi nggak usah berharap lebih. Lalu ada alat-alat MPASI, belum lagi kalau anaknya lagi GTM, gerakan tutup mulut, itu mood ibunya bisa tergantung nafsu makan anaknya. Jadi ketika anaknya lagi GTM, wah ibu pasti stres, terus bisa galau, bisa kacau deh moodnya. Tapi kalau anaknya lahap makannya, wah ibunya pasti bahagia, pasti seneng, pasti ketawa-ketawa terus, moodnya bisa bagus. Jadi itu harus dipersiapkan juga. Bahkan untuk toddler itu lebih parah lagi. Kayaknya nggak perlu aku cerita, kalian udah sering denger di setiap videoku kalau aku lagi curhat tentang toddler satu ini, yaitu Eliona. Nggak kerasa juga ya udah di penghujung video, sudah selesai aku curhat-curhat dan cerita-ceritanya. Buat kalian, jangan lupa nontonin video-video aku. Kalau kalian kangen aku bisa scroll ke bawah, kalian lihat video-video lainnya. Terima kasih banyak yang udah setia nonton dan yang udah setia subscribe. Bye.